Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah kita ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruan kami, ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah memohon pengasihan-Nya. Marede mahita sian buku Ede nomor 2 ayat sada dohot ayat 3. Jemaat bangkit berdiri. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Say tangihon maswaraku ale Jehovah molo jauh-jauh au. Didok rohaku, homadok, lului hamu mabohiku, atong bohima nahulului ale Jehovah. Say unang mata bunihon bohim maradopon au. Jehovah do panondangi di au dohot hatuoku. Tung mida ise mabiar au. Jehovah do partano batoan ningoluku.
tung mida ise maau biahaton. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na di banwa gijang, usehon matodim na badiai dohot apistaran na sian hoi, tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni roha dinaposom majamitahon hatam, asalam pita jalan lam gadda huriam nabadiai patok tong mahuhut rohanami mangoloiho sahat ro di ujung di bagasan haporsyaw nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1. Yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 688 ayat sada dohot ayat 3. Tuhan debata pargogo na sohatu dosan
Hodo panondang dihami dohot hatuon nami. Hodo partanobaton nami di ngulu nami. Sai tangihon ma suara nami ale Jehovah. Dina jauh-jauh hami tuho. Asimaro hami dahami. Jal alu si mahami. Unang tung tabunihon bohi maradopon hami. Unang tung tulak hami di bagasan rimasmu. Matua hodo pangurupin hami. Unang tung ambolokon hami. Jala unang tadikon hami. Ale debatani hatuon nami. Asimaroham di hami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata Perguguna suatu dosan, saya tangihon mas suara nami, jala asi maroham dihami. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, di hama masa ni mara alani COVID 10 siaon. Gokdomi biar huadopi hami napola mabahin ganggu dohot haporsion nami. Mabiar dohami di perekonomian na hurang denggan. Mabiar dohami sotong hona sahit. Mabiar dohami dang dapotan mangan. Mabiar dohami sotong lam godang akamara na asing. Alani COVID 10 siaon. Ale Tuhan para siroha. Salpuhon ma mara COVID 10 siaon sian tongan nami. Selehon ma dihami hapor siaon na mangulu. Ay hodo na huaposi hami. Natuk paluahon hami sian marai. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, saya tangihon mas suara nami, jala asi maroham dihami. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, di hama masa ni mara sinuaing, saya tatap mahami saluhuna. Unang palos hami maroha mago, nahulan mangulahon lomo ni rohan nami sabing, na mangulahon ulon na solomo ni roham. Ale Tuhan, top pamarohan na iyas di bagasan hami. Jala pa'y baru rohan nami, jala pa sitong hobarto lomo ni roham. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, saya tangihon mas suara nami, jala asi maroham dihami. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, tatap masaluhut parsiron nami be, di nahumol sorohan nami, sumarihon buhal ni pardagingon nami. Urupi mahami, jala sahrihon mahami. Huboto hami holan hodo haroroan ni nasa ulibasa na maliutus. Seleon may dohot di hami. Unang luas atura paron manang ise sian hami akan natinopam. Parade may di hami akan nahurangan nuaing. Ay na porsea do hami. Gari akan natinopam di sadok portibion. Di sarion hodoi saluhut na. Saya dohok manang hami sarihonommu. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, saya tangihon mas suara nami, jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata nabadia jalan na bonar. Parasi jala partalop ni roha jalan na basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami. Dibaheni saya sesama sude dosa nami. Dang adong nahupang sok kami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo. Nahupang sok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akan na nihokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan
baga-baga ni dibata taringo to hasesani dosata, roh mahamutuau asa mangulu to dimuna, ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasubah, gabe songon hapas domuse, hasangapon ma diribata na digijang. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Marilah kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menepaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Tapuji matuhata, sian buku ede nomor 772 ayat 2 dohot ayat 3.
jemaat kami undang untuk berdiri. Tahati dakon maha porsyotai songon nahina tindakon ni dongata sa porsyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsya di dibata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopa langit dohotano au porsya di Yesus Kristus anak ni dibata Jahoba na sasadai imana tidubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di parbadia adorang so abubuhan ido tuhata na tumam na bernit di pangguman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang na tua turun toru duni tanom nama mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu syamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pagsogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsya dito di parbadia caladong sadahuria na badia huria hatopan nga Kristen akan na badia dohot di asasani dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu sogot dagi ni halak nang mate dohok dihangoluan na sora sudah. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita dengarkan warta jemaat atau tikting yang ada di tengah-tengah gereja kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta jemaat pada Minggu tanggal 24 Mei 2020. Nama minggu hari ini Minggu Eksaudi yang artinya dengarlah seruanku ya Allahku. Mazmur 27 ayat 7. Dan topik minggu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Yang kedua, warta umum. Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 adalah pesta pertama memperingati hari turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu, kita beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti live streaming Distrik 15 Sumbaksel. Ketiga, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 adalah pesta kedua memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kita akan mengadakan ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti rekaman ibadah online YouTube HKBP Curup. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Curup mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dari Mazmur 90 ayat 12. Dukungan doa. Kita doakan saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan kesusahan. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia 33 ayat 6. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita lanjutkan acara kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka.
Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, ada 43 kali Yesus menyembuhkan orang buta dan matanya menjadi celik atau matanya melihat. Dan dengan cara yang berbeda-beda Yesus menyembuhkan mereka. Ada dengan cara memakai tanah, ada dengan cara menyentuh mata orang buta tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari, penyakit buta sangat sering terjadi di daerah Palestina. Itu terjadi ada beberapa faktor. Yang pertama karena hawa atau suhu sangat panas, antara 40 sampai 45 derajat Celcius. Yang kedua karena lingkungan yang sangat kotor dan banyak lalat dan banyak bakteri yang merusak syaraf tubuh atau syaraf mata. Yang ketiga ada juga yang sejak kandungan sudah buta, sehingga banyak dari antara mereka itu menganggap itu akibat karena dosa orang tuanya. Orang buta yang ada di daerah Israel, Yerusalem dan Palestina sangat menderita. Mereka tidak bisa melihat siang dan malam keindahan alam. Orang buta itu sangat sedih hidupnya. Apabila mau berjalan harus ditolong, harus dituntun, harus dipapah supaya tidak jatuh. Demikian juga yang lainnya. Jadi orang buta di daerah orang Israel, Yerusalem dan Palestina banyak yang tidak diperdulikan dan banyak orang yang tidak memperdulikan. Karena apa? Karena mereka itu dianggap selalu merepotkan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi orang-orang buta itu sendiri juga mereka merasa bahwa mereka itu diasingkan, mereka itu disingkirkan dan membuat orang lain susah, dan karena membuat orang lain direpotkan. Sekalipun orang-orang lain tidak peduli dengan orang buta, sekalipun orang-orang lain tidak mau menolong dan mereka tidak mau kasihan, tidak peduli, justru di situ Yesus datang menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan belas kasihnya kepada orang buta. Itu terlihat dalam firman Tuhan hari ini. Ketika Yesus menuju Yerusalem, melintas di Yeriko, Yesus bertemu kedua kalinya dengan orang buta. Kenapa di daerah Yeriko ini Yesus sering bertemu dengan orang buta? Karena daerah Yeriko ini selalu dipakai Yesus sebagai daerah perlintasan, jalan perlintasan apabila Yesus mau menuju Yerusalem. Yeriko ini salah satu jalur yang aman dari perampok orang-orang Samaria. Tetapi justru di kota Yeriko inilah Yesus banyak menyembuhkan dan banyak menemukan orang-orang buta. Nah, hari ini juga sebagaimana tema firman Tuhan pada Minggu Eksaudi ini, siapakah orang-orang percaya? Bapak Ibu saudara-saudari,
Orang yang pertama, orang yang percaya adalah orang yang mengikuti Dia. Artinya orang yang bersama-sama dengan Yesus, percaya kepada Yesus, meniru sikap Yesus, melakukan kehendak Bapa di sorga, dan menunjukkan belas kasihan. Kita bisa lihat di ayat 29 jelas di sana. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Jelas dikatakan di sana, saudara-saudara, ternyata banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Kita bisa lihat di ayat 29. Tetapi bagaimana saudara-saudara? Justru orang-orang yang mengikuti Yesus itu, mereka bukan menolong orang buta itu. Justru merekalah yang membentak, justru merekalah yang mengejek, justru merekalah yang mengatakan diam kepada orang-orang buta itu. Bukankah orang-orang yang mengikut Dia harus melakukan kehendak Bapa di surga? Itu harus dan itu mutlak, saudara-saudara. Orang yang mengikut Kristus harus mengikuti fase hidup dan mengikuti tantangan hidup. Itu adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang setia kepada Kristus. Sikap orang buta ini mau menyadarkan kita bagaimana seharusnya sikap kita kepada sesama kita. Ketika Yesus melewati orang buta itu, dan ketika Yesus lewat, orang buta itu bisa mengetahui. Kita mau belajar dari sikap orang buta itu. Walaupun mata orang buta itu memiliki kekurangan, tetapi insting pendengarannya, perasaannya sangat kuat. Terbukti bahwa orang buta itu hanya dengan mendengar, hanya lewat telinganya, mereka bisa mengetahui kedatangan Yesus. Nah, hari ini kita perlu meniru, kita perlu mencontoh sikap orang buta tadi. Walaupun kita memiliki kekurangan fisik, memiliki banyak pergumulan, marilah kita memiliki kepekaan, memiliki insting yang sangat kuat bahwa Yesus akan menolong kita. Sebagaimana sikap orang buta itu, mereka hanya mendengar dengan telinganya saja. Tetapi mereka percaya bahwa langkah itu adalah langkah Yesus yang akan lewat. Apa bukti iman dari orang buta itu? Walaupun mereka hanya mendengar, tetapi mereka percaya. Sebagaimana orang buta itu mendengar Yesus lewat, tetapi mereka juga percaya bahwa Yesus akan mendengar seruan mereka. Itulah iman. Itulah bukti dari setiap orang yang setia mengikut Dia. Hanya lewat pendengaran mereka percaya bahwa Yesus akan mendengar seruan teriakan mereka. Itulah bukti sikap iman kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita boleh baca dalam ayat 30 dan ayat 31 dikatakan di sana. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Di ayat 30 sampai ayat 31 ini dikatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Artinya Bapak Ibu, bahwa ini mau menyadarkan kita, teriakan mereka itu berhasil mengetuk hati dan mengetuk perasaan Yesus, sehingga Yesus mau datang menyembuhkan mereka. Yesus langsung peduli dan menyembuhkan mata orang buta itu. Artinya apa
Kita tidak cukup hanya satu, tidak cukup hanya satu, dua kali dan 2 kali berdoa. Tidak cukup saudara-saudara, bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, tidak cukup hanya 1 kali, tidak cukup hanya 2 kali, tetapi apa permohonan kita itu harus berulang-ulang kali, harus kita nyatakan, harus kita serukan kepada Tuhan. Tetapi harus berulang kali berdoa, meminta pertolongan Yesus. Orang buta itu tidak hanya sekali, bahkan harus berteriak 2 kali. Orang Kristen di zaman sekarang ini harus demikian. Tidak cukup meminta pertolongan hanya 1 kali, tetapi harus berulang-ulang kali. Dikatakan di sana, Tuhan anak Daud, kasihani kami. Ada kata kasihani kami, dan itu disampaikan 2 kali juga. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang buta itu mau mengajarkan kepada orang-orang Kristen ketika meminta pertolongan kepada Tuhan, harus meminta dengan merendahkan hati, memohon belas kasihan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Secara sederhananya, melalui sikap orang buta ini mau mengingatkan orang Kristen di zaman sekarang ini, kalau mau meminta pertolongan Tuhan, mintalah dengan tangan di bawah. Banyak di zaman sekarang ini, dia yang mau ditolong, dia yang mau dikasihani, dia yang mau dibantu, dia yang mau diperhatikan, justru dia meminta dengan tangan di atas. Harusnya yaitu sikap sadar. Ada sikap sadar dari orang yang meminta, ada sikap sadar dari orang yang memohon, yaitu sikap sadar yang bagaimana? Sikap sadar yang mau merendahkan hatinya. Maka dari itu, kalau kita betul-betul meminta pertolongan Tuhan, mintalah dengan kerendahan hati, dengan mengemis, dengan mengharapkan belas kasihan, supaya Tuhan betul-betul memperdulikan kita. Persoalannya di zaman sekarang ini, apakah masih ada orang buta yang belum disembuhkan Kristus? Apakah di zaman sekarang ini orang yang matanya masih buta, lalu dia kita katakan orang itu belum ditolong oleh Tuhan? Memang masih banyak orang buta di dunia ini, dan masih banyak orang buta di sekitar kita. Tetapi apakah Tuhan tidak menolong, atau apakah Tuhan tidak peduli terhadap mereka, atau mereka tidak memiliki perasaan yang dekat kepada Tuhan? Banyak orang buta mempunyai insting yang sangat kuat. Walaupun matanya tidak bisa melihat, dia mengetahui apa yang dia rasakan. Kalau dia mengetahui uang yang dia pegang, dia bisa menulis, dia bisa membaca. Itu buktinya saudara-saudara bahwa Tuhan menolong mereka. Apakah kita mau katakan bahwa mereka itu tidak ditolong Tuhan? Mari kita belajar dari seorang penulis lagu yang terkenal, yaitu Fanny J. Crosby. Adalah seorang pencipta lagu rohani yang sangat terkenal. Ya, dan bahkan seluruh orang Kristen dan seluruh gereja memakai lagu yang diciptakan oleh Fanny J. Crosby, yaitu dalam Kidung Jemaat, ku berbahagia, yakin, teguh. Itu kita bisa lihat ya di dalam lagu Kidung Jemaat. Itu ciptaan lagu Fanny Crosby. Justru Fanny Crosby mau mengajarkan kepada kita, kalau kita betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memiliki perasaan yang sangat kuat dan perasaan yang sangat dekat kepada Tuhan, walaupun kita memiliki kekurangan fisik, walaupun kita memiliki kekurangan hidup, kekurangan rohani, kekurangan jasmani, Tuhan tetap peduli
kepada kita, asalkan perasaan kita, insting kita sangat dekat kepada Tuhan. Buktinya, saudara-saudara, ketika dia ditanyakan oleh wartawan, ini pertanyaan wartawan kepada Fanny J. Crosby, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk hidup kembali, apa yang kamu inginkan? Lalu apa jawab Fanny J. Crosby? Dia berkata, apabila Tuhan mengasihi saya, memberi saya kesempatan hidup sekali lagi, saya ingin terlahir buta. Asalkan saya cinta kepada Kristus dan Kristus cinta kepada saya. Artinya apa? Artinya lewat kebutaan Fanny Crosby, hidupnya justru semakin kuat. Hidupnya justru semakin dekat kepada Tuhan. Kekurangan fisik yang dia hadapi, kekurangan fisik yang kita hadapi, marilah itu kita pakai untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sehingga dia mengatakan, asalkan Kristus cinta kepadaku dan aku cinta kepada Kristus. Firman Tuhan hari ini yang disaksikan Alkitab menyatakan kepada kita yang pertama, bahwa pertolongan Tuhan akan datang kepada orang yang beriman. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang buta tadi, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat imannya. Tuhan datang menolong mereka dan menyembuhkan mata mereka. Artinya saudara-saudari, bukan berarti karena mereka punya iman otomatis mereka sembuh. Jangan kita pahami seperti ini. Yang penting punya iman pasti Tuhan sembuhkan. Yang penting punya iman pasti tidak punya pergumulan hidup. Itu salah. Tetapi bagaimana yang sebenarnya saudara-saudara? Tetapi lewat iman Tuhan menolong kita. Lewat iman kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Lewat iman kita, Tuhan akan mengajari kita mengatasi persoalan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, belas kasihan Yesus serta meminta dengan memohon. Artinya di sini saudara-saudara, karakter orang yang beriman adalah orang yang tidak akan henti-hentinya meminta berseru, yang tidak henti-hentinya meminta pertolongan, orang yang tidak henti-hentinya memohon dan merendahkan hati, meminta belas kasihan. Dengan merendahkan hatinya, tidak hanya sekali merendahkan hati, tetapi terus menerus selama dia hidupnya, dan itu sudah menjadi karakter hidupnya, hidup di dalam kerendahan hati. Berulang kali meminta kepada Tuhan, dan berulang kali dia merendahkan hatinya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudari, tidak pernah menyerah meskipun ada tantangan dan cobaan. Meskipun orang-orang di sekitarnya mengasingkannya, Tuhan akan menolong. Tuhan akan peduli kepada orang-orang, kepada orang-orang yang mau merendahkan hatinya. Artinya kita mau menghancurkan rasa malu, rasa gengsi, dan rasa putus asa, dan rasa ego kita untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Itulah karakter orang percaya. Kita hancurkan gengsi kita. Kita hancurkan egois yang ada dalam diri kita. Kita hancurkan rasa malu kita. Yang keempat, bagaimana kesehatan rohani kita? Bagaimana kesehatan rohanimu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bagaimana kesehatan rohani saya? Itulah kita tanya. Apakah di tengah-tengah situasi COVID-19 ini yang semakin menakutkan kehidupan kita, membuat khawatir diri kita, apakah kita semakin mengalami kebutaan rohani?
Walaupun kita tidak mengalami kebutaan jasmani, mungkin lewat situasi virus COVID-19 ini yang sedang melanda negara kita ini semakin membuat kita takut dan khawatir, sehingga kita memiliki ataupun jadi mengalami kebutaan rohani. Dan kita semakin lupa untuk merendahkan diri kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat firman Tuhan hari ini, dengan situasi yang kita hadapi bersama-sama, jangan kita membuat rasa khawatir yang ada dalam diri kita semakin membuat kita mengalami kebutaan rohani. Jangan karena rasa takut kita lupa merendahkan hati kita. Tetapi bagaimana seharusnya saudara-saudara? Pakailah dan jadikanlah kondisi kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan mengeluh. Tetapi di saat kita mengeluh, ketika kita suka mengeluh dan hanya mengeluh, justru itu bisa membuat kita tidak dapat melihat pertolongan Tuhan. Dan kita tidak dapat melihat rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena lewat rasa takut kita, karena lewat keluhan kita, rasa khawatir yang berlebihan membuat kita bisa buta, membuat kita tidak bisa melihat rencana dan pertolongan Tuhan akan lebih baik lagi dalam hidup kita. Mari kita bereksaudi kepada Tuhan. Dan hidup kita jadikan hidup yang bereksaudi, yang terus menerus berseru kepadanya dan berulang-ulang kali meminta pertolongan daripadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, karena firman-Mu saat ini telah menegur kami dan mengingatkan kami supaya kami senantiasa hidup yang bereksaudi, hidup yang selalu berseru kepadamu dan yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar seruan kami, seruan teriakan kami ketika kami berseru kepadamu dan memohon pertolongan yang daripadamu. Tuhan, Engkau mengetahui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kondisi keluarga, pergumulan yang kami hadapi, persoalan yang kami hadapi, ekonomi yang kami hadapi, dan bahkan banyak pergumulan hidup kami Tuhan. Engkau melihat dan Engkau mengetahui begitu berbedanya pergumulan setiap orang yang menghadapinya. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa lewat firman-Mu saat ini kami harus mencontoh, meneladani sikap orang buta yang terus menerus datang kepadamu, sekalipun mereka diasingkan, sekalipun mereka disuruh diam, sekalipun mereka tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Yesus, tetapi perasaan, insting mereka sungguh dekat kepadamu. Dan iman mereka sungguh menjadi taruhannya sehingga Engkau menyelamatkan dan menyembuhkannya. Ya Tuhan, Engkau melihat kondisi kehidupan kami. Dan bahkan persoalan hidup dan tantangan hidup yang kami hadapi sering membuat kami buta. Buta secara rohani. Kami tidak dapat melihat pertolongan Tuhan. Kami tidak dapat melihat rencana Tuhan. Kami tidak dapat melihat karya Tuhan yang sungguh luar biasa yang harus kami yakini. Tetapi sering kami hanya mengeluh saja di dalam hidup kami. Sehingga mata iman kami tertutupi akan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya celikkanlah mata iman kami. Engkau mengasihani kami. Dan kiranya Engkau menolong kami
dalam setiap pergumulan hidup kami. Demikian juga kondisi yang kami hadapi, di mana COVID-19 yang melanda negara kami dan juga melanda dunia ini. Tuhan, Engkau melihat setiap doa-doa kami, pergumulan kami, seruan kami yang terus menerus selama kami menghadapi COVID-19 ini. Kami tidak putus-putusnya datang kepadamu memohon untuk pertolongan dan kebebasan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya di tengah-tengah kondisi kami saat ini, Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau yang beserta mereka siang dan malam. Engkau yang menyertai mereka dalam melakukan setiap pekerjaan aktivitas mereka, baik di rumah maupun dimanapun mereka bekerja. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati studi mereka, berkati cita-cita mereka ya Tuhan. Dan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan, Engkau yang memberikan kesehatan dan panjang umur kepada mereka, supaya mereka memperoleh kesehatan dan panjang umur daripada Tuhan. Dan ajarlah mereka untuk menghitung hari-hari mereka, supaya mereka memperoleh hati yang bijak dan bersyukur kepadamu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga yang berulang tahun pernikahan, kiranya tetap berikan kebahagiaan kepada mereka, supaya setiap rumah tangga, seluruh jemaat-Mu, rumah tangga yang berbahagia dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Taudutima acarata tapuji matuhata sian buku ede nomor 750 ayat sara dohot ayat tolu uhut tapasat ma pelian napaduahon. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tatangnya koma pilihat tamartang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasaw di basa na mauliutos. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti.
asa huparahasia kami pilihanon, pati buluhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguduan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasorhon madamena tu todim. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu.